Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan JDA, bertemu kembali kita dalam podcast Hukum Kepemiluan episode ke-50 yang akan mengusung tema evaluasi pilkada serentak tahun 2024 perspektif pengamat politik bersama saya Kumala host KPU Purbalingga. Dan sahabat JDIA, hari ini kita kedatangan narasumber hebat, luar biasa dan sangat menginspirasi. Beliau adalah Bapak Yusak Farhan Esos MSI. Beliau adalah pengamat politik Citra Institute. Sahabat JDIA, mari kita sapa beliau. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum Mbak Kumala. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak. Mampir di KPU Purbalingga ini. Terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami Pak, Bapak bersedia untuk meluangkan waktu Bapak untuk membersamai sahabat JDIA kali ini. Mohon izin Bapak, kita temanya hari ini adalah evaluasi pilkada serentak tahun 2024 perspektif pengamat politik Bapak. Ya, sahabat JDIH. Jadi kalau bicara pilkada serentak 2024, ya, kalau pertanyaannya bagaimana perspektif pengamat politik, ya tentu kita apresiasi KPU yang memang sudah bekerja keras lah menyelenggarakan pilkada serentak, karena ini kan desain keserentakan pertama pilkada. Dan kalau boleh dinilai, berapa sih nilai untuk KPU dari 1 sampai 10 skornya? Berapa Bapak? Menurut saya nilai 8 itu. Wah, 8 menurut kami sudah Alhamdulillah. Karena memang KPU dengan pengalamannya yang sudah berulang kali menyelenggarakan pilkada dengan keterbatasan yang ada, ya tentu sudah sangat baik. Meskipun di beberapa case ya, di beberapa daerah terdapat kekurangan segala macam, menurut saya itu wajar. Tapi secara umum boleh kita katakan pilkada 2024 ini berlangsung sangat sukses. Tentu bukan hanya peran KPU, tapi juga Bawaslu, DKPP, masyarakat sipil dan masyarakat umum atau masyarakat pemilih lah. Nah, Bapak, bagaimana Bapak melihat penyelenggaraan Pilkada Serentak Purbalingga tahun 2024 ini yang lebih baik, meningkat dibanding tahun 2020 yang lalu, Bapak? Ya, tentu salah satu indikatornya kan tingkat partisipasi pemilih ya. Kalau kita lihat memang naik. Nah, kenapa bisa naik? Tentu kan banyak variabel, tapi muncul pertanyaan juga, apakah partisipasi pemilih yang naik ini murni karena kesadaran yang tumbuh di benak pemilih untuk memilih calon bupati dan wakil bupati, ataukah karena sesuatu yang digerakkan secara transaksional, atau dalam bahasa populer kita itu politik uang kan, jadi mereka datang ke TPS karena uang sogokan nih kan gitu. Nah, banyak faktor, tentu belum ada riset akademik yang pasti, tapi salah satu faktornya menurut saya adalah hadirnya pasangan calon yang merupakan representasi dari kekuatan-kekuatan politik yang ada, sehingga itu membuat partisipasi pemilih juga tumbuh tinggi kan. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya case-nya pilkada lawan kotak kosong, ya tentu kan realitas sosiologis masyarakat kita kan majemuk. Ya, majemuk dalam arti ya banyak suku, banyak etnik, banyak juga keragaman pilihan politiknya. Jadi kalau satu pasang calon tentu ya potensi partisipasi pemilih justru malah menurun. Tapi kalau dua pasang calon menurut saya yaitu batas minimal lah ya untuk menghadirkan keragaman. Nah, kenapa bisa dua sih ya? Sebetulnya memang itu tidak linier. Ketika MK kemarin sudah memutuskan bahwa syarat atau threshold pencalonan ini diperingan, harusnya kan jumlahnya banyak, tapi kan sayangnya putusan MK kemarin keluarnya agak telat, sementara partai-partai sudah banyak yang memberikan rekomendasi, sehingga ini tidak bisa dieksekusi dengan cepat oleh partai-partai politik, dan poros politik di tingkat lokal itu pada umumnya sudah terbentuk pada saat MK mengeluarkan putusan soal ambang batas pencalonan pilkada tersebut. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak melihat Pilkada Serentak 2024 ini? Apakah memang sudah ideal, Pak? Kalau disebut ideal, saya kira iya, karena itu desain yang memang diperintahkan juga oleh Mahkamah Konstitusi kan. Kita tidak bisa mengeneralisir, kalaupun misalnya angka partisipasi pemilih secara nasional ini menurun, dan penyebabnya dianggap karena waktunya ini terlalu mepet dengan pemilu nasional serentak. Saya kira ada faktor lain ya,
Karena kita punya pengalaman panjang juga pemilu yang tidak serentak. Ya dulu kan pilpres dengan pilegnya berbeda, pilkadanya juga berbeda. Nah sekarang mulai 2019 pileg dan pilpresnya serentak. Nah mulai 2024 pileg, pilpres serentak, pilkadanya juga serentak meskipun ada jeda waktu. Nah karena himpitan tahapan itu membuat misalnya karena terlalu dekat ya masyarakat, kok kemarin habis datang ke TPS sekarang datang lagi ke TPS, jadi ada rasa bosan dan segala macam. Tapi kita nggak bisa generalisir menurut saya. Ada banyak faktor karena case di beberapa daerah berbeda-beda. Ada yang tingkat partisipasi pemilihnya rendah, itu bukan karena waktunya yang berdekatan, tapi karena pasangan calon yang ada di surat suara itu nggak sesuai ekspektasi mereka. Karena itu udah wilayah partai yang bisa diutak-atik kan. Akhirnya mereka ya sudah, jagoan saya nggak ada di surat suara, untuk apa saya datang ke TPS? Akhirnya mereka golput atau tidak datang ke TPS sehingga partisipasi rendah. Jadi nggak bisa kita generalisir penyebab rendahnya partisipasi pemilih ini karena murni persoalan waktunya yang terlalu berdekatan. Nah di daerah lain juga muncul persoalan yang lain, misalnya terkait dengan partisipasi pemilih yang tinggi bahkan bisa mencapai 100%. Itu ternyata juga bukan karena masyarakatnya datang semuanya ke TPS, enggak. Karena partisipasi pemilih juga ternyata setelah melalui investigasi ya ternyata hasil sulap juga gitu loh. Nah ini kan juga berbahaya. Jadi kita nggak bisa menggunakan ukuran partisipasi pemilih itu sebagai satu-satunya variabel untuk menilai pilkada berjalan sukses atau enggak. Ada banyak variabel, tapi memang salah satunya partisipasi pemilih. Ya kalau di Purbalingga sekarang angkanya naik, ya tentu kita apresiasi. Ini hasil kerja nyata KPU dan jajarannya, hasil kerja nyata juga Bawaslu dan jajarannya. Kalau dibandingkan pilkada serentak sebelumnya, bagaimana Pak? Apakah ini sudah mengalami kenaikan, kebaikan, atau kelebihan dibanding sebelumnya? Ya saya kira ya, karena dari sisi teknis kan relatif lebih meringankan. Ya. Sekali pukul selesai semua, kan, 508. Nah sekarang kita lihat banyaknya gugatan ke MK, ini bukan berarti pilkada banyak masalah. Karena psikologi petarung, psikologi kontestan, psikologi pasangan calon kan pengen menang semua. Jadi kalau masih ada pintu di Mahkamah Konstitusi, ya tentu mereka akan memperjuangkan keadilan dan berharap keadilan itu ditegakkan oleh MK. Nah oleh karena di MK itu menjadi perang bukti, ya tentu dalil-dalil pemohon harus kuat. Begitu juga dengan pihak termohon, KPU juga harus menyiapkan alat bukti juga yang kuat. Jadi banyaknya gugatan ke MK ini bukan berarti pilkada 2024 banyak masalah, bukan berarti itu. Kita harus melihat psikologi para kontestan pilkada yang masih berharap ingin menang. Ya kalau masih ada pintu keadilan di MK, kenapa nggak kita pakai ya? Toh MK berupaya untuk menghadirkan keadilan substantif, makanya syarat pasal 158 Undang-Undang Pilkada ini kan banyak nggak dipakai kan, selisih pengajuan PHPU di pilkada dari 0,5 sampai 2%. Oh gitu ya Pak. Nah Pak, ini kan kalau isu tentang pemilu itu kan masalah politik uang Pak. Bagaimana kita memberikan edukasi yang efektif kepada masyarakat tentang hal ini Pak? Yang efektif begitu Pak? Ya tentu ini butuh sesuatu yang ekstra ya. Artinya memang kerja keras ya. Pilkada langsung sering dituding menyebabkan kos politik mahal karena politik uangnya marak. Dan riset akademik juga menyatakan sekitar 30% pemilih itu terpapar politik uang. Artinya 1 dari 3 pemilih terpapar politik uang. 30%. Nah, undang-undang pilkada, undang-undang pemilu sebetulnya sudah mengatur klausul soal bagaimana efek atau sanksi dari politik uang. Nah, secara regulasi sebetulnya sudah bagus, hanya perlu disempurnakan karena seringkali kasus politik uang itu menguap bukan karena Bawaslu tidak bisa menegakkan penegakan hukum pemilunya, tapi karena terikat dengan ruang dan waktu yang membuat kasus tersebut itu menguap begitu saja. Misalnya kalau dia bukan tim ses, kalau dia bukan kontestan pilkada, ya, kalau dia bukan tim kampanye, terus dia ngasih duit, nggak bisa dijerat. Kalau dia ngasihnya bukan di tahapan kampanye, bukan di pemungutan suara, bukan di masa tenang, misalnya, nggak bisa dijerat juga.
meskipun subjek pelakunya di Undang-Undang Pilkada juga sudah diperluas kan, menjadi setiap orang, bukan hanya peserta kampanye atau tim kampanye atau kontestan pilkada. Jadi secara regulasi masih ada celah memang di mana politik uang bisa diakali. Yang tidak kalah penting adalah pengawasan politik uangnya itu. Nah sekarang jajaran Bawaslu kan begini, nggak ada yang ditakuti dari kontestan pemilu kecuali Badan Pengawas Pemilu. Iya. Paling takut itu. Paling takut itu. Nah, tapi seringkali Bawaslu juga tidak bisa optimal karena apa? Keterbatasan SDM. Ya bayangkan di TPS, di tingkat kelurahan desa itu hanya satu pengawas. Bagaimana dia bisa melakukan monitoring atau pengawasan secara optimal? Nah, kalau ada misalnya inovasi secara kelembagaan dari Bawaslu, misalnya katakanlah memberikan apresiasi bagi perangkat pengawas pemilu di daerah yang kalau bisa menangkap pelaku dan penerima politik uang itu diberikan apresiasi misalnya, wah itu akan membangkitkan semangat teman-teman Panwas di kecamatan, di kelurahan, di TPS untuk rame-rame menyelesaikan kasus politik uang. Nah, ke depan bagaimana solusinya? Ya tentu mekanisme penegakan hukum pemilunya perlu diperkuat. Nah, jangan kemudian hanya karena praktek politik uang marak, pilkada langsung dituding menjadi penyebab demokrasi ini mahal. Sehingga harus diganti sistemnya dengan mengembalikan ke pemilihan ke DPRD. Kalau saya katakan merubah atau mengembalikan pemilihan ke DPRD juga tidak menyelesaikan masalah karena berpotensi membuat demokrasi menjadi mundur. Oh, gitu di ya? era Pak SBY dulu kan sudah sempat muncul undang-undangnya kan, Undang-Undang 22 2014 di situ ditulis pilkada dipilih oleh DPRD, tapi kan ditentang oleh masyarakat, ditentang oleh publik, sehingga waktu itu pemerintah mengeluarkan Perpu kan, Presiden mengeluarkan Perpu sehingga balik lagi ke pilkada langsung. Nah jadi pilkada lewat DPRD itu bukan satu-satunya solusi untuk menekan mahalnya kos politik. Karena ongkos menjadi bupati, wali kota, gubernur itu menjadi mahal bukan karena faktor tunggal, karena masyarakat yang minta politik uang, tapi juga penyebabnya bisa jadi karena memang perilaku dari aktor-aktor politiknya. Nah kalau pasangan calon bersepakat misalnya sama-sama nggak ngasih uang, kan nggak mungkin politik uang itu terjadi kan. Tapi apakah komitmen itu bisa dibangun di atas kertas? Ya kan tentu harus ada rekayasa konstitusionalnya, harus ada regulasinya. Nah itulah yang kemudian perlu dimasukkan dalam revisi undang-undang pilkada ke depan. Nah PR-nya setelah pilkada ini kan rame ya, revisi undang-undang pemilu, bahkan ada yang berdebat apakah menggunakan metode omnibus law, apakah menggunakan metode kodifikasi, ataukah membahas sesuai dengan undang-undangnya masing-masing. Kalau saya boleh katakan ya, karena kita mengevaluasi produk hukum yang dilakukan melalui metode omnibus law ini kurang komprehensif, hanya tambal sulam pasal, alangkah lebih baik memang kalau itu dilakukan secara kodifikasi. Dan undang-undang pemilu dulu lahir kan dari proses kodifikasi yang ada, undang-undang pileg, undang-undang pilpres, dan juga undang-undang penyelenggara pemilu. Nah sekarang tersisa undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, dan undang-undang pilkada. Nah, apakah mungkin itu digabung menjadi satu, menjadi undang-undang kepemiluan misalnya? Ya sekarang bola ada di DPR dan pemerintah. Tapi intinya menurut catatan kami, memang metode kodifikasi lebih baik dibanding dengan metode omnibus law. Jadi lebih baik ya Pak ya. Kemudian Pak, jika melihat penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 ini, poin-poin apa Pak yang memang sudah baik dan perlu dipertahankan, dan apa yang perlu diperbaiki untuk pemilihan selanjutnya Pak dari sisi penyelenggara Pak? Ya, secara teknis, secara umum sudah sangat baik ya. Kalau kita lihat tahapan-tahapan pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih, kemudian pencalonan, tahapan kampanye, tahapan pemungutan, dan tahapan penghitungan suara. Ya tentu yang harus diperbaiki salah satunya adalah ya tadi ya, bagaimana membuat kos politik pilkada ini menjadi ringan dari sisi peserta pemilu, dari sisi kandidat. Ya salah satunya tadi penggunaan teknologi informasi. Nah tentu catatan kita adalah bagaimana Sirekap itu atau metode penghitungan suara itu bisa terbantu oleh hadirnya teknologi informasi yang
canggih. Nah itu bagaimana caranya lah? Karena kalau bicara dukungan anggaran, saya kira berapapun pasti insya Allah nggak ada masalah. Ya. Karena pemilu itu kan ada kaitannya, pilkada itu kan ada kaitannya dengan sirkulasi kepemimpinan elit. Jadi berapapun anggarannya menurut saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Pasti akan dipikirkan caranya bagaimana lah. Karena ini berkaitan dengan sirkulasi kekuasaan tadi kan gitu. Nah, yang kedua tentu secara regulasi juga harus diperbaiki ke depan kan. Karena ada beberapa putusan MK yang mesti harus diakomodasi di revisi undang-undang pemilu. Tapi secara teknis dari semua tahapan memang yang paling banyak problemnya itu ada di tahap pemungutan dan penghitungan suara. Karena itu sangat teknis sekali kan. Yeah. Nah, seringkali yang muncul di hari pemungutan itu kan misalnya ya suara-suara lambat atau logistik mengalami keterlambatan, tidak sesuai spek atau salah sasaran dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa daerah juga kita perhatikan dari sisi waktu pelaksanaan juga ada yang tidak konsisten ya. Jam buka tutup TPS-nya, bahkan ada yang buka jam 7 jam 8 sudah tutup. Itu juga ada beberapa daerah kan. Jadi tapi kan ini cash di beberapa daerah. Tapi secara umum, secara teknis saya kira KPU sudah sangat siap lah karena belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu. Sebagai pengamat politik, Pak, apa harapan Bapak ke depan untuk penyelenggaraan pemilihan yang akan datang ini, Pak? Ya, kami dari sisi perspektif masyarakat sipil ya, dari sisi pengamat, menghendaki pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Karena substansi dari kedaulatan rakyat itu ya rakyat itu sendiri kan. Substansi dari kedaulatan rakyat itu pilkada melalui atau dilaksanakan langsung oleh rakyat. Kalau dikembalikan ke DPRD, kekhawatiran kita, resiko yang muncul itu banyak. Termasuk potensi pelemahan kelembagaan penyelenggara pemilu. Bayangkan kalau bupati, wali kota, gubernur dipilih oleh DPRD, terus apa tugas Bawaslu misalnya kan? Apa yang mau diawasi? Nggak ada lagi pengawasan pemutakhiran data pemilih, nggak ada lagi pengawasan pencalonan. Kalaupun ada ya nggak seberat pilkada langsung. Nggak ada lagi misalnya pengawasan kampanye yang milih cuma DPRD kan. Jadi ini juga akan mempengaruhi karena kekhawatiran teman-teman KPU Bawaslu yang saya tangkap dari diskusi dengan teman-teman itu ya kekhawatiran justru Bawaslu dan KPU di tingkat daerah itu akan dibuat ad hoc. Nah, kalau dibuat ad hoc kan ini juga beresiko kan melemahkan kelembagaan. Padahal kita sebetulnya sudah sangat bagus. Kita punya 3 kamar kan, punya KPU, punya Bawaslu, punya DKPP, jauh lebih bagus dibanding dengan negara-negara demokrasi yang lain. Yang lain ya Pak. Hanya yang perlu diperbaiki tadi catatan-catatan kecil, terutama bagaimana kita menghadirkan atmosfer pemilihan yang banyak menggunakan teknologi karena kita sudah hidup di era IT ya. Karena itu akan membuat transparansi publik juga gitu loh. Saya kira itu beberapa catatannya, Mbak. Luar biasa Pak. Bapak, sebelum closing ya Pak, apa pesan Bapak untuk sahabat JDIH di sana, Pak? Iya, sahabat JDIH, jadi pelajaran terpenting dari pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024, ya. Tentu banyak sekali, tapi yang kita bisa ambil hikmahnya adalah kita sedang melakukan konsolidasi demokrasi, karena kritik dunia internasional kan menganggap demokrasi kita bergerak lambat, stagnan, dan sebagainya. Nah, ini momentum bagus untuk memperbaiki itu, dan kita berharap demokrasi ke depan semakin kuat. Makanya sahabat-sahabat di seluruh daerah, JDIH KPU Purbalingga, di manapun berada, ya tentu partisipasi teman-teman masyarakat ini sangat ditunggulah. Bagaimana mampu menghadirkan atau memiliki awareness yang kuat terhadap isu-isu politik, terutama isu-isu politik lokal, karena kalau bukan teman-teman JDIH siapa lagi yang memikirkan itu semua? Iya, ini untuk kebaikan umum juga kan, karena dari dulu sampai sekarang ya secara filosofis politik itu sebetulnya kan alat untuk mencapai kebaikan umum. Nah, politik menjadi kotor karena aktor-aktornya yang mengedepankan perilaku-perilaku kotor tersebut. Jadi sepanjang politik kita tafsirkan dan kita maknai untuk kebaikan bersama, untuk kemajuan daerah, ya tentu
itu harus kita kerjakan bersama-sama. Kita tidak bisa memberikan beban yang berat itu hanya kepada KPU, Betul. hanya kepada Bawaslu, hanya kepada DKPP, tapi juga masyarakat secara umum. Saya kira itu, Mbak. Oke, Bapak, luar biasa sekali hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang sangat dalam dan sangat mengena, Pak. Karena teman sahabat JDA juga pasti menantikan jawaban-jawaban dari Bapak yang luar biasa ini, Pak. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih, Mbak Kuala. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Dan bertemu lagi bersama kami ya, Pak. Terima kasih Bapak Yusak Farhan SOS MSI. Dan mari kita tutup acara hari ini, Bapak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.